Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, anak-anak. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian tetap sehat dimanapun kalian berada. Orang tua sehat, keluarga sehat ya. Mohon maaf untuk di minggu kemarin Bapak belum sempat memberikan materi karena Bapak ada halangan. Tidak bisa memberikan materi ataupun tidak memberikan bekal tugas untuk kalian. Nah, alhamdulillah di minggu sekarang pertemuan keempat bertemu lagi di materi teknologi layanan jaringan. Kita akan membahas step by step materi yang dari materi pertemuan ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, sebelum memulai materi, Bapak akan menjelaskan tentang prosedur cara syarat untuk nilai kalian, yaitu mengisi Google Form dan mengisi tugas-tugas kalian. Karena tugas itu syarat untuk nilai kalian dan absensi kalian. Nah, adapun untuk absensi yaitu menggunakan Google Form. Nah, Bapak memberikan contoh. Di sini ada absensi nilai mapel TLJ kelas 1 TKJ 11 ya. Kelas 11 TKJ 1. Nah, nama lengkap diisi dengan nama lengkap kalian, jangan nama singkatan ya. Karena mungkin nama kalian tidak hanya satu saja. Diisi dengan nama lengkap, nama hurufnya kapital kalau bisa, kelasnya kelas TKJ berapa, mapel TLJ-nya bulan, hari, dan tahun diisi. Lalu jenis kelamin kalian pilih ya. Karena Bapak pengen tahu kalian itu laki-laki atau perempuan. Karena di sisi daring ini Bapak belum bisa tatap muka, belum bisa berjumpa dengan kalian. Adapun pertama kali ya itu kemarin pas perkenalan. Untuk lebih jelasnya lagi ya diisi jenis kelamin yang jelas ya. Upload tugas. Nah, upload tugas ini di sini Bapak setting ataupun tugas yang bisa terbaca yaitu berupa file doc ataupun PDF. Selain itu tidak bisa terbaca ataupun tidak bisa mengupload tugas kalian. Misalnya kalian tugasnya yaitu tulis tangan, lalu kalian foto, lalu kalian upload. Itu tidak bisa karena untuk file yang bisa terbaca yaitu file PDF ataupun file doc ya. Untuk cara convertnya kemarin Bapak udah kasih tahu step by stepnya untuk cara merubah file JPEG ataupun gambar ke sebuah PDF ataupun doc menggunakan media online, PDF online, yaitu ada I Love You PDF, Smile PDF, terserah kalian bebas untuk menggunakan fasilitas yang ada di browser ya, PDF online itu ya. Nah, oke, mungkin untuk secara absensi mungkin cukup jelas ya, karena Bapak akan menilai kalian, data kalian yang Bapak input prioritaskan dari Google Form. Adapun Pak, saya mau ngirim tugasnya by WA, silakan. Cuman Bapak akan memprioritaskan terlebih dahulu yaitu siswa-siswi yang mengumpulkan tugas melalui Google Form ya. Oke. Di pertemuan keempat ini Bapak akan menjelaskan tentang menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan. Nah, apa itu menganalisis proses komunikasi data dalam jaringan? Poin-poinnya ada nanti ya. Nah, komunikasi pada jaringan komputer di bawah ini adalah sebuah gambar, sebuah modem wireless, terdapat IP, terdapat server, terdapat printer, terdapat telepon, dan tiap
gedung ke gedung bercabang ya, dari cabang Surabaya, cabang Rembang, cabang Malang. Nah, di sini bagaimana caranya bisa berkomunikasi? Yaitu dengan menggunakan media wireless atau modem wireless dan mempunyai sebuah server database yang menggunakan alamat IP ya. Nah, OneCloud ISP. Nah, jadi untuk gambaran ini adalah contohnya yaitu berkomunikasi dengan media internet dari cabang ke cabang ya, entah itu dari cabang Surabaya, Malang. Nah, mungkin untuk secara penjelasannya seperti itu, kita lanjut ke materi. Nah, adapun jaringan komputer yaitu jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Tujuannya jaringan komputer agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis. Nah, pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut server. Desain ini disebut dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Nah, jadi untuk gambaran tadi itu yaitu untuk pengertiannya bagaimana cara proses mengirim dan mengirim kembali. Nah, cara kerjanya yaitu poin pertama sinyal listrik maupun sinyal dalam bentuk gelombang elektromagnetik pada suatu jaringan komputer merambat atau memancar dengan prinsip kerja jaringan komputer. Nah, agar suatu jaringan dapat saling bertukar informasi data, diperlukan suatu alat yang disebut modem atau modulator demodulator. Nah, singkatan modem itu yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Oke. Ada 4 komponen untuk utama pada komunikasi jaringan komputer. Yang pertama, sender, protokol, media transmisi, receiver. Nah, apa itu sender, apa itu protokol, apa itu media transmisi, apa itu receiver? Kita akan kupas tuntas dan dijelaskan ya. Nah, sender suatu proses dalam mana seorang ataupun beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi. Protokol yaitu sebuah aturan atau standar yang mengatur atau mengizinkan terjadinya hubungan komunikasi dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Poin ketiga yaitu media transmisi, media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Nah, poin keempat yaitu receiver ya. Receiver yaitu pihak yang menjadi sasaran pesan yang dikirimkan oleh sumber komunikator. Nah, pertama-tama sender mengirimkan sinyal informasi menuju receiver melalui protokol encoder yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Kemudian sinyal melalui media transmisi dan melalui protokol kedua di dekode kembali menjadi sinyal digital sebelum masuk ke receiver. Dalam hal ini protokol dapat diistilahkan seperti penerjemah informasi data. Nah, jadi untuk pengertian sender, protokol, media transmisi, dan receiver untuk secara pengertiannya seperti itu ya. Nah, komunikasi pada jaringan telepon. Nah, jaringan telepon kabel yaitu ada beberapa poin ya. Poin pertama yaitu suara. Suara dari pengiriman diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Poin keduanya, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik kemudian disalurkan oleh perangkat telepon. Poin ketiganya, sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima.
Lalu setelah sampai ke penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Jadi proses komunikasi telepon pada jaringan itu untuk secara poin-poinnya yaitu ada 5 ya. Tadi yang Bapak jelaskan ya. Lanjut, yaitu jaringan telepon seluler. Nah, di bawah ini adalah sebuah gambaran ya, yaitu ada sebuah speaker, telepon, dan touchstone atau keypad ya untuk menekan tombol nomor telepon kita yang mau dituju kemana ya. Hawk switch, nah hawk switch dan ringer, dual jack ya. Jadi untuk mungkin untuk secara jaringan telepon selulernya, yaitu untuk secara instalasinya bisa koneksinya yaitu seperti ini ya, yaitu ada kabel hijau dan merah, itu adalah sebuah kabel untuk mengalirkan arus listrik ataupun data ya. Nah, adapun telepon seluler menggunakan sistem wireless. Nah, pengiriman dan penerimaan harus tetap tercakup BTS. Apa itu BTS? Yaitu Base Transceiver Station, atau istilahnya peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon ataupun seluler. Nah, berikut adalah gambaran-gambaran media-media telepon yang bervariasi ya tahun demi tahun, yaitu cara kerja telepon seluler. Nah, di sini ada gambar, orang yang memegang HP ke satu dan ada orang yang menelpon, yaitu orang pertama, dan orang kedua itu yaitu menerima telepon dari si orang pertama. Untuk secara alurnya yaitu si orang pertama menelpon, lalu lari ke BTS, lalu lari ke BSC, MSC, SNSD, MSC, BSC, BTS, dan akhirnya si orang kedua mengangkat telepon tersebut. Nah, untuk poin-poinnya, mungkin suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Nah, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Nah, sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Lalu dari pusat telekomunikasi sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima, dan terakhir sampai kepada penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut speaker. Nah, jadi untuk proses penerimaan telepon dari orang pertama dan ke orang kedua yang menerima telepon, yaitu untuk prosesnya untuk secara menerima suaranya yaitu menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut namanya speaker. Nah, perangkat jaringan komputer ya. Perangkat keras jaringan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam jaringan komputer, agar setiap komputer yang terhubung dapat saling berbagi data, file, dan sumber daya lainnya. Seperti halnya komputer, sebuah jaringan komputer bisa beroperasi dengan didukung oleh software dan hardware ya. Nah, berikut perangkat jaringan komputer dan fungsinya. Nah, yaitu pertama modem, yaitu modulator demodulator. Untuk secara fungsinya yaitu merupakan perangkat yang menghubungkan kita ke internet. Nah, perangkat ini berfungsi mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Modem mengganti sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog ketika melewati medium seperti saluran telepon. Kemudian modem merubah kembali sinyal disebut menjadi sinyal digital saat menuju komputer tujuan. Nah, hal ini dilakukan agar bisa dipahami oleh komputer. Nah, kedua yaitu kabel jaringan. Nah, kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antar komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Nah,
Adapun tipe-tipe kategori kabel yaitu sebagai berikut. Kategori 1 yaitu untuk koneksi suara sambungan telepon atau telepon. Nah, kategori kedua untuk protokol lokal talk atau EVO dengan kecepatan data hingga 4 Mbps. Kategori ketiga yaitu untuk protokol Ethernet dengan kecepatan data hingga 10 Mbps. Kategori keempat yaitu untuk protokol 16 Mbps token ring IBM dengan kecepatan data hingga 20 Mbps. Untuk kategori 5-nya yaitu protokol fast Ethernet dengan kecepatan data hingga 100 Mbps. Nah, mungkin untuk secara penjelasannya seperti itu ya. Cukup dipahami dan dicatat ya apa yang Bapak jelaskan. Nanti akan ada quiz untuk nilai kalian ya. Nah, adapun untuk tipe-tipe kabel Ethernet yaitu ada tipe kabel UTP dan kabel STP. Nah, untuk secara fungsinya mungkin sama kabel jaringan, namun untuk secara tipe kabelnya berbeda. Ada kabel UTP dan kabel STP. Apa itu kabel UTP dan kabel STP? Nah, adapun selain kabel UTP dan STP yaitu kabel koaksial kabel. Nah, kabel koaksial ini biasanya untuk media-media seperti CCTV ataupun media televisi. Nah, untuk kabel-kabel UTP dan STP ini untuk internet ya, Nah, kita akan jelaskan apa itu kabel UTP, STP dan koaksial. Adapun di sini ada kabel fiber optik. Nah, kabel fiber optik itu apa sih, Pak? Gitu ya. Nah, kita akan jelaskan secara rincinya di materi pertemuan berikutnya mungkin ya. Nah, yang ketiganya yaitu network interface card, atau yang istilahnya NIC ya, yaitu perangkat keras jaringan komputer yang satu ini dikenal dengan istilah Ethernet card atau lebih populer dengan istilah LAN card. Nah, jadi LAN card NIC itu yaitu sebuah LAN card. Umumnya NIC ini sudah terintegrasi dengan motherboard komputer dan laptop yang bisa membaca sebuah jaringan baik wireless ataupun LAN ya, untuk media sebuah internetnya. Nah, konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Coba bayangkan apabila tidak ada konektor, dengan cara bagaimana kabel-kabel jaringan dapat terhubung dengan network adapter atau NIC. Nah, jenis konektor tentunya disesuaikan dengan jenis kabel yang digunakan, yaitu ada konektor RJ45, ada konektor BNC-T digunakan untuk kabel koaksial, dan konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. Nah, di sini adalah contoh-contoh konektor ya, ada konektor RJ45, BNC, dan fiber koaksial dan fiber optik ya. Nah, untuk media-media lainnya yaitu seperti hub, switch dan repeater, serta bridge dan access point ataupun router. Yaitu hub adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari tiap workstation, server, ataupun perangkat lainnya. Nah, biasanya perangkat keras jaringan ini digunakan untuk membangun topologi bintang kabel twisted wire wire datang dari sebuah workstation masuk ke dalam hub. Nah, switch yaitu sama dengan hub, namun sebenarnya cara kerja switch sedikit lebih rumit bila dibandingkan dengan hub.
Nah, switch tidak hanya sekedar mengurus sinyal listrik, tapi juga harus memproses informasi pada lapisan atau layer data link. Nah, informasi yang dicek oleh switch adalah alamat MAC address dari setiap perangkat dan komputer yang tersambung dengan dirinya. Nah, jadi untuk hub dan switch itu untuk secara fungsinya hampir sama. Namun ada beberapa kelebihan dari switch yang membedakan dengan hub. Nah, yang ketiga yaitu repeater. Nah, repeater yaitu berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen jaringan lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang lain. Sedangkan bridge yaitu sebuah fungsi repeater, tapi bridge lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada repeater. Nah, bridge ini dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Misalnya, bridge dapat menghubungkan Ethernet baseband dengan Ethernet broadband ya. Nah, yang poin kelimanya yaitu router ya, yaitu sebuah perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antara jaringan atau network. Nah, router yang menentukan jalur mana yang terbaik untuk dilewati paket data sehingga dapat sampai ke tujuan. Nah, mungkin untuk secara pengertiannya hub, switch, repeater, bridge, dan router itu ya. Nah, perangkat jaringan telepon. Nah, ada beberapa poin dari perangkat jaringan telepon, yaitu pertama BTS, yaitu BTS itu Base Transceiver Station. Nah, mungkin kalian sering lihat ya di luar-luar yang tower ya, itu namanya BTS ya. Ya, entah itu tower A, B, C. Nah, itu namanya BTS, yaitu Base Transceiver Station atau disingkat BTS, yaitu sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. Nah, BSC yaitu Base Station Controller ya, yaitu BSC ini adalah sebuah controller dari BTS. Nah ya, jadi untuk BTS itu yaitu untuk infrastrukturnya, towernya, dan untuk mengkontrol sebuah jaringannya listriknya, yaitu ada di BSC, yaitu peralatan untuk mengontrol BTS. BSC itu seperti otak atau commander dari BTS. BSC menyediakan fungsi pengaturan pada beberapa BTS yang dikendalikannya. Nah, di antaranya fungsi handover, konfigurasi cell site, pengaturan sumber daya radio, serta tuning power dan frekuensi pada suatu BTS. Nah, BSC merupakan simpul konsentrator untuk menghubungkan dengan core network. Nah, dalam jaringan GSM umumnya sebuah BSC dapat mengatur 70 buah BTS. Nah, jadi untuk BSC ini fungsinya untuk mengkontrol sebuah BTS ya. Nah, adapun MSC yaitu Mobile Switching Center, yaitu sebuah singkatan dari Mobile Switching Center, adalah merupakan titik penyampaian atau menyambungkan utama untuk teknologi GSM, bertanggung jawab untuk menghandle beberapa panggilan suara dan SMS sebaik mungkin dengan layanan yang lain seperti conference call ya, atau fax dan sirkuit switch head data. Adapun MSC membangun dan merealisasikan hubungan end-to-end, mengatur pergerakan pengguna permintaan handover selama panggilan berlangsung, dan melakukan penghitungan dari biaya dan juga monitoring dari pencatatan penggunaan layanan. Nah, mungkin seperti itu ya untuk pengertian MSC ini ya, Mobile Switching Center ini ya. Nah, poin keempatnya itu SMSC ya, atau Short Message Service Center. Nah, di sini berikut gambarnya Organization, SMS Center, dan Receiver. Oke, kita
cari tahu ya SMSC itu apa ya. Yaitu kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang bertanggung jawab memperkuat, menyimpan, dan meneruskan pesan pendek antara SMS dan piranti bergerak. Nah, SMSC ini harus memiliki kehandalan, kapasitas pelanggan, dan throughput pesan yang tinggi. Nah, SMSC berfungsi menerima SMS yang dikirim, menyimpannya untuk sementara, dan memforward mengirimkan SMS tersebut ke mobile subscriber, MS, ataupun tujuan. Nah, mungkin untuk pengertian SMSC ini seperti itu ya. Oke, mungkin untuk materi teknologi layanan jaringan di pertemuan keempat ini mungkin sampai sini dulu ya. Adapun jika ada tugas, Bapak akan share di grup WA. Jika tidak ada tugas, cukup kalian absensi. Absensi ini sangat penting untuk nilai kalian di belajar dari ini ya. Jadi tolong diperhatikan absensinya, isi Google Form-nya, jika ada tugas kerjakan dan upload ke Google Drive ya, ke Google Form ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya dari penjelasan apa yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan diberikan perlindungan. Tetap semangat, tersenyum, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.